Halo semua, selamat malam. Apa kabar? Kembali bersama saya Chang Laushe dan ini anak saya yang gede, namanya Sophie Aletea. Nah, minggu lalu saya udah sharing mengenai Tuhan benci kemiskinan. Saya cerita mengenai apa itu kemiskinan, kenapa Tuhan benci, bagaimana cara melawannya. Hari ini saya mau lanjutkan yang bagian 2. Ini lebih menarik lagi. Kalau buat teman-teman yang lagi dengerin sekarang atau lagi dengerin sekarang terus yang minggu lalu ketinggalan, pengen nonton lagi, silakan subscribe ke saya punya YouTube. Saya ada cukup lengkap lah di YouTube saya, ada siaran nih setiap hari Sabtu ini, plus ada renungan harian. Hari ini yang Tuhan benci kemiskinan bagian 2. Sebelum saya mulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya ini seorang profesional, saya jualan produk keuangan. Saya bukan pendeta. Saya jual produk keuangan, saya kasih konsultasi finansial kepada orang-orang. Jadi kalau orang-orang punya masalah keuangan boleh tanya-tanya kepada saya. Nah, yang hari ini saya mau ngomong adalah mengenai aspek satu lagi dari kemiskinan. Kemarin kita ngomong, kemiskinan itu sebetulnya adalah suatu keadaan di mana kita nggak punya cukup uang untuk hidup dan untuk memberi. Kita nggak punya cukup uang untuk memberi dan hidup. Tapi sebetulnya itu bukan akar masalah. Akar masalah dari kemiskinan ini bukan karena kita kurang sesuatu. Akar masalah dari kekurangan ini adalah karena kita punya kesalahan pada mental kita. Nah nih jadinya kayaknya udah terlalu serius nih. Begini, orang nggak mengerti apa yang terjadi, tapi kita perlu belajar dari firman. Firman itu katakan begini, ketika orang itu sudah percaya, rohnya dia itu sudah menjadi satu dengan rohnya Allah. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana kayak begini nih. Allah itu miskin apa kaya? Kita pasti bilang, Allah itu miskin apa kaya? Pasti bilang kaya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya Allah itu kaya dan roh kita sudah menjadi satu dengan rohnya Allah, berarti kita kaya atau miskin? Tentu saja kita sudah kaya. Kita sudah kaya di dalam roh. Tapi kita pikirnya gini, saya kaya di dalam roh tapi saya belum kaya secara fisik. Yang saya butuhkan adalah kaya jasmani. Kita pikir begitu, tapi masalahnya tidak sederhana kayak begitu. Kenapa kita bisa kaya secara fisik? Kenapa kita bisa miskin secara fisik? Itu semuanya tergantung pada jiwa kita. Jiwa kita itu artinya pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Atau kalau saya simpulkan sederhananya itu namanya adalah mentalitas. Sebelum ada kemiskinan jasmani, ada yang namanya kemiskinan mental miskin. Sebelum orang menjadi miskin, itu pertama-tama itu ada yang namanya mentalitas miskin. Orang itu pikir, kalau kaya mah kaya aja, miskin aja. Sebetulnya semuanya tergantung pada dia punya mental. Mental orang kaya akan menjadikan orang menjadi kaya. Mental miskin akan menjadikan orang menjadi miskin. Ini sudah hukumnya. Setiap orang Kristen itu harusnya menjadi orang yang kaya. Tetapi ini tergantung dari kemampuan dia untuk menyalurkan apa yang ada dari rohnya itu kepada jasmaninya melalui jiwanya. Jiwa itu adalah pintu di mana orang bisa mengalami sesuatu dari rohnya ke jasmaninya. Sophie, apa sayangnya? Kenapa sayang?
apa-apa, lanjut sebentar lagi ya. Mau main HP. Nih, main HP nih. Oke, saya lanjut lagi ya. Sampai mana tadi? Nah, jadi masalah ini sebetulnya adalah masalah mental. Masalah kemiskinan itu sebetulnya adalah masalah mental. Kita jangan terjebak berpikir bahwa kemiskinan itu hanya soal jasmani. Orang tuh kalau nggak ada duit ya, yang penting dia punya mentalitas benar, itu cuma soal waktu bakalan beres. Tapi kalau misalnya orang nggak ngerti, orang pikir masalahnya cuma di jasmani doang, ini bakal mencelakakan dia. Kenapa? Karena orang itu perlu dibenerin dulu dalamnya, baru luarnya bisa beres. Contoh yang gampang begini nih, kalau kita mandi, selesai kita mandi, apa yang kita lakukan? Kita pasti handukan kepala dulu. Bener lah ya, semua orang juga begitu kan. Nah, artinya apa? Masalah itu datangnya dari kepala kita. Apa itu mentalitas miskin sebenarnya? Mentalitas miskin itu sebetulnya adalah percaya di dalam hati bahwa dia itu miskin. Atau dia percaya itu bahwa dia bakal jadi miskin. Atau dia takut jadi orang miskin. Itu semua adalah mental miskin. Itu semua adalah mental miskin. Nah, jadi orang tuh kalau misalnya dia punya mental miskin ya pikirannya kayak begini nih. Aduh, susah ya cari kerja ya. Kayaknya punya gaji gede itu sesuatu yang mustahil. Kayaknya saya bukan tipe orang yang bisa kaya deh. Saya rasa saya nggak punya bakat buat jadi kaya. Terus ada lagi nih yang model kayak gini nih. Saya rasa kayaknya biaya hidup makin lama makin mahal ya. Saya kok belanja makin susah ya. Saya nggak mau beli apa-apa lah kecuali kalau misalnya lagi ada diskon gede. Nah itu semua adalah mentalitas miskin. Itu contoh-contohnya. Nah saya nggak ngomong nih ya, oh kita nih jadi orang nih nggak bijaksana nih dalam kelola uang nih. Kita mau beli apa ya kita beli aja gitu. Nggak, maksud saya bukan itu. Maksud saya adalah kita ini perlu punya mentalitas yang benar. Bahwa kita ini orang-orang yang sudah diberkati. Kita ini adalah orang-orang yang sudah kaya. Tuhan itu sudah memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah ini yang harus ada di dalam mentalitas kita. Kalau kita nggak punya, kita susah. Susah. Apa bedanya orang miskin sama orang kaya? Nomor satu adalah mentalitasnya, nomor dua adalah kemampuan mengelola uangnya. Banyak orang-orang kaya itu mentalnya miskin. Ada nih orang-orang punya duit mentalnya miskin. Bukan gak ada. Tapi ya begitu, kayak Ayub. Ayub bilang begini nih, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Jadi si Ayub itu adalah orang yang punya mentalitas miskin. Dia itu sebenarnya takut dalam hati bahwa dia bakal menjadi orang yang miskin. Nah benar-benar justru malah terjadi. Benar-benar justru malah terjadi. Apa yang dia takutkan justru benar-benar terjadi sama dia. Kenapa bisa begitu? Karena itu tuh mentalitas miskin itu sangat merusak. Mentalitas miskin itu sangat merusak. Apakah berarti kita itu gak usah kerja? Gak usah investasi? Bukan. Gini, kita percaya gak sama Tuhan? Percaya, oke. Kita percaya apa? Bahwa kita sudah diberkati. Oke, benar. Apakah berarti dengan demikian kita gak usah kerja lagi? Bukan itu. Apakah dengan demikian kita gak usah investasi lagi? Bukan itu. Tapi kita ini jadi orang ini kita punya satu pegangan. Apa pegangan kita? Saya ini adalah orang yang sudah berkati Tuhan. Oleh karena itu saya akan melakukan hal yang sebaik-baiknya dilakukan sama orang yang memang diberkati.
Apa maksudnya? Maksudnya begini nih. Saya walaupun sekarang bisa dalam keadaan belum kaya, tapi saya percaya bahwa saya adalah orang kaya. Oleh karena itu saya akan memiliki mentalitas orang kaya. Apa itu mentalitas orang kaya? Orang kaya tuh bagaimana sih mereka memandang uang? Bagaimana sih mereka bekerja? Bagaimana sih mereka berinvestasi? Itulah yang harus kita tanamkan. Itulah yang harus kita lakukan. Punya mentalitas itu tuh. Tanya sama Tuhan, Tuhan, orang kaya itu biasanya bagaimana sih? Lihat di dalam Alkitab. Tuhan adalah pribadi yang paling kaya di dunia. Lihatlah cara Tuhan memperlakukan harta. Itu yang harus kita pelajari. Jadi, lihat diri kita sebagai kita adalah orang kaya, kita orang yang sudah sukses, kita orang yang sudah berhasil, dan lakukanlah apa yang seharusnya orang kaya lakukan. Karena ini sebetulnya semuanya hubungannya cuma sama mentalitas. Kalau misalnya kita punya duit, tapi kita punya mentalitas miskin, benar-benar bakal kejadian tuh. Kita mentalitas miskin ya, kita berusaha hemat sehemat-hematnya, kita jadi orang pelit. Itu sebetulnya adalah mentalitas miskin. Apa yang bakal terjadi adalah, oke, kita bakalan dihimpit. Kita bakal dihimpit. Karena mentalitas kecil, mentalitas kerdil itu tidak bisa membuat orang itu menjadi maju. Perumpamaan benih ada 4 macam tanah. Yang ketiga adalah benih itu tidak bisa bertumbuh karena dijepit oleh semak belukar. Nah, pikiran kita membatasi kemampuan kita untuk menjadi kaya. Makanya kenapa mentalitas kita ini nih yang perlu kita perbuat. Kita lakukan sesuatu, kita beresin supaya oke. Ini ngomongin soal mentalitas nih. Semuanya bicara soal mentalitas. Oleh karena itu kita mesti berhati-hati sekali sama yang namanya mentalitas kita. Apa sih informasi-informasi yang kita berikan ke dalam pikiran kita sendiri? Yang nantinya akan menjadi alam bawah sadar kita. Saya kasih contoh yang gampang nih. Ada satu kejadian di dalam hidup di mana saya punya utang sama bank banyak 500 juta. Saking saya takutnya, setiap pagi saya bangun pagi ya, yang kepikiran sama saya adalah utang 500 juta mesti dibayar. Utang 500 juta mesti dibayar. Nah, seringkali kita meracuni pikiran kita sendiri dengan hal-hal semacam itu. Jadi hal-hal menakutkan di dunia ini itu kita jadikan seolah-olah kita bagian dari itu. Padahal kita ini adalah orang Kristen. Kita ini adalah orang-orang yang sudah berkati Tuhan. Oleh karena itu seharusnya yang menjadi bagian kita adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang luar biasa yang memang Tuhan mau kasih ke kita. Bukan hal-hal menakutkan dari dunia. Bukan hal-hal yang membawa kebangkrutan, membawa kemiskinan. Itu semua bukan bagian kita. Tapi kita perlu percaya. Kita perlu percaya. Kemarin itu ya ada satu orang di Zoom saya. Dia minta bantu doa. Dia lagi cari pekerjaan. Dia mau lulus SMA. Terus mau masuk kuliah. Masih ada waktu banyak. Terus dia mau punya penghasilan. Lalu dia minta didoakan. Dia bilang, doakan saya dong supaya dapat pekerjaan. Lalu kita berdoa. Kita berdoa, terus minggu depannya dia cerita bahwa dia sudah dapat pekerjaan. Kenapa bisa semudah itu? Karena selama ini dia sudah mendengarkan firman. Dia sudah percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia sudah mengerti bahwa hal-hal yang baik itu adalah bagian dari dia. Sehingga ketika kita berdoa buat sesuatu, dia tidak sulit untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kalau selama ini kita sudah mengisi pikiran kita dengan hal-hal menakutkan, kita sudah mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang dari dunia yang nggak benar, yang nggak sesuai dengan firman, jangan heran kalau kita nggak dapat. Di dalam Amsal dikatakan bahwa hati orang yang rajin diberi kelimpahan, tetapi hati pemalas itu sia-sia. Nah,
Jadi orang itu, dia itu kelimpahan gak kelimpahan, semuanya mulainya itu dari dalam. Apa yang sebetulnya kita percayai, apa yang ada di dalam kita punya benak. Benak itu adalah kita punya pikiran yang dalam. Apa yang ada di dalam kita punya alam bawah sadar, itu yang akan menjadi kenyataan. Jadi oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang kita suka pikirkan. Kalau kita pikirkan bahwa nanti kita tua jadi susah, kita harus bergantung sama anak, kita makannya setengah mati, hati-hati itu bakal jadi kenyataan. Tetapi ketika kita memfokuskan diri sama janji Allah di dalam hidup kita, misalnya contoh yang gampang adalah Yohanes 10 ayat 10. Aku datang, Yesus datang untuk memberi kita hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Itu yang ada di dalam benak itu, jangan heran kita bakal ngalamin. Nah kalau misalnya pikiran kita nih, aduh gimana nanti kalau saya hilang pekerjaannya, aduh gimana ya. Gimana ya kalau saya nggak bisa bayar tagihan ya, gimana ya saya nggak bisa sekolahin anak ya. Hal-hal semacam itu, jangan heran kalau nanti terjadi. Boleh nggak kita takut? Nggak boleh. Boleh nggak kita waspada? Sedikit boleh. Yang banyak boleh apa sih? Kita isi pikiran kita, alam bawah sadar kita dengan firman yang benar. Ini yang dimaksud dengan mentalitas. Ini yang dimaksud dengan mentalitas. Mengisi pikiran kita dengan hal-hal sesuai dengan firman supaya apa? Kekayaan yang dari roh itu bisa turun ke alam jasmani. Kalau ditanya nih ya, oh pengen kaya nggak? Semua orang bilangnya pengen. Semua orang bilangnya pengen, tapi nggak semua orang benar-benar pengen karena di dalam mereka sudah punya suatu mentalitas yang salah. Kita sebutnya adalah mental block, penghalang mentalitas supaya bisa benar. Mungkin dalam hati kita pikir juga, oh kayaknya saya nggak pantas lah jadi orang kaya lah, kayaknya saya... Atau nanti kalau saya kaya bakal jadi sombong. Itu semua adalah penghalang. Jangan ada mentalitas yang salah dalam hidup kita. Oleh karena itu sekarang kita perlu ngecek apa yang ada di dalam pikiran kita, dan kita harus mulai latih supaya kita nggak lagi pikirkan hal-hal itu. Sampai sini dulu, kita mau break dulu. Kalau ada yang mau komen atau mau tanya, silakan WhatsApp saya langsung ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Oke, kita balik lagi nih. Jadi balik ke mentalitas benar. Kalau begitu, apa mentalitas yang benar itu dalam kita bekerja, kita berinvestasi, dalam kita menabung, mengolah keuangan yang benar? Pertama, pandanglah itu sebagai kita ini sedang melatih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi waktu kita kerja, kita investasi, kita menabung, ini nih karunia Tuhan nih kita sedang gunakan, kita sedang lipat gandakan. Jadi nggak ada yang salah sama itu. Jangan lakukan segala sesuatu itu karena mentalitas yang salah, artinya karena takut di masa depan, miskin lah, apa segala macam. Itu adalah mentalitas yang salah. Yang benar adalah kita sedang melatih diri kita untuk memberdayakan talenta yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Kedua, alasan kenapa kita perlu melakukan semua itu adalah karena kita bisa menjadi berkat. Kalau kita menjadi kaya, kita bisa menjadi berkat lebih besar. Ini yang Tuhan inginkan, supaya kita jadi hamba yang setia, dan supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Tuhan itu mau supaya kita ini memberkati orang lain dengan apa yang kita miliki. Jadi, salah nggak sih kita menabung, bekerja, investasi? Nggak salah. Asal jangan lakukan dengan mentalitas yang salah, yaitu kita takut. Oh takut ya nanti di masa depan nggak punya uang buat makan sehingga saya harus begini. Enggak. Waktu kita kerja ini kita sedang membuka pintu berkat yang Tuhan sudah sediakan.
waktu kita investasi, kita menabung segala macam, itu semuanya itu sedang membuka pintu berkat yang memang Tuhan sudah kasih kepada kita. Jadi nggak ada yang salah sama itu. Kita ini cuma melatih, kita punya talenta, dan kita ini mau menjadi berkat untuk orang lebih banyak lagi. Jadi jangan salah. Kalau kita takut, ini jadi masalah. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan itu benci sama kemiskinan? Ingat bahwa kemiskinan itu sebenarnya kan masalah mental. Orang yang miskin, mental miskin maksudnya, sebetulnya nggak lain dan nggak bukan adalah orang yang hamba uang. Orang yang miskin nggak lain dan nggak bukan sebetulnya adalah mentalitas miskin maksudnya. Orang yang bermental miskin nggak lain dan nggak bukan sebetulnya adalah hamba uang. Kenapa? Karena yang dia utamakan di dalam hidup itu adalah uang. Nggak ada alasan lain kenapa orang takut miskin selain daripada karena dia adalah hamba uang. Orang yang hamba Tuhan percaya bahwa Tuhan pasti akan mengurus kebutuhannya. Percaya Tuhan pasti akan menyediakan buat dia. Saya kerja nih buat bos. Bos saya bos yang terbaik di dunia. Apakah saya perlu takut bahwa dia nggak akan memberi saya gaji? Apakah saya perlu takut kalau misalnya saya kerjanya bagus dia nggak akan naikkan gaji saya? Apakah saya perlu takut kalau misalnya saya kerja sama dia, saya tidak akan bisa membeli barang-barang? Saya nggak akan punya uang cukup buat keluarga saya. Saya nggak perlu takut karena bos saya itu paling baik di dunia. Tuhan adalah bos terbaik yang pernah ada dan yang akan ada selama-lamanya. Selama kita hidup untuk Tuhan, kita pasti akan dicukupkan, bahkan dilebihkan. Nah, jadi perkara uang itu adalah sebetulnya adalah perkara percaya. Siapa yang sebetulnya kita percaya? Siapa sebetulnya Tuhan kita di dalam hidup ini? Kalau misalnya kita punya mentalitas miskin, berarti kita ini sedang berkata bahwa kita lebih percaya uang. Tapi kalau kita punya mentalitas kaya, berarti kita percaya bahwa Tuhanlah sumber kekayaan kita. Sedangkan kalau misalnya kita mentalitas miskin, kita pikir uang adalah sumber kita. Nah, orang yang berharap kepada uang pasti akan kecewa. Jangan salah, saya ngerti, uang itu bukan segala-galanya tetapi bisa membeli segalanya. Betul, segalanya butuh uang, setuju. Tapi tidak boleh menjadi tuan kita, kita tidak boleh menjadi hamba uang. Ketika kita punya mentalitas miskin, kita sebetulnya sudah menjadi hamba uang. Dari mana lagi kita bisa tahu kita punya contoh? Dari mana lagi kita bisa tahu bahwa kita ini punya mentalitas miskin? Kita iri sama orang lain. Kalau misalnya kita dengar gitu ada orang diberkati ya, kita jadi kesel misalnya. Itu adalah tanda bahwa kita sih sebetulnya punya mentalitas miskin. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kita, kita pasti akan tinggal di dunia ini dengan tenang. Iya sayang, bentar lagi pulang ya. Ya bentar lagi pulang ya. Oh ini main ini. Nah, sekali lagi saya ulang, kalau misalnya kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kita pasti nggak khawatir sama hidup. Kita pasti nggak khawatir. Kenyataan bahwa kita khawatir berarti kita sebenarnya punya mentalitas miskin. Nah, ini adalah satu masalah yang kita perlu pecahkan. Bagaimana caranya kita memecahkan masalah ini? Nggak lain dan nggak bukan caranya cuma ada satu doang, yaitu firman mesti menjadi hal yang paling dasar di dalam hidup kita. Nah, hari ini saya mau bagikan satu firman. Habis itu saya bakal tutup. Ini firman yang kita perlu renungkan.
Ini firman yang luar biasa. Saya mau bacakan, saya baca pelan-pelan ya, sambil pendengar dengarkan. Ini dari Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap, terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saya mau akhiri siaran saya sampai sini aja. Saya mau kasih pengumuman. Pertama, kalau misalnya ada yang mau ikut Zoom, saya punya Zoom setiap Jumat malam jam 8. Silakan WhatsApp saya ke 081932184218. Kedua, kalau ada yang tertarik sama saya punya siaran, mau nonton lagi, ada di YouTube. Saya punya YouTube sama saya punya IG, namanya Kelimpahan Alkitabiah. Silakan subscribe. Yang ketiga, saya ini jual asuransi. Kalau misalnya ada yang tertarik, ingin tanya-tanya atau mau jadi penjualnya, silakan kontak saya ke 081932184218. Keempat apa ya? Oh iya, oke. Keempat, kalau ada yang mau tanya-tanya, mau bantu doa atau mau memberi buat siaran ini adalah siaran yang disponsori sama orang yang beri. Silakan kontak ke nomor yang tadi. Terakhir, nomor 5, saya mau kasih tahu bahwa saya punya buku rohani, saya tulis sendiri, tapi bentuknya PDF. Ini gratis. Kalau ada yang mau baca, tertarik, silakan WhatsApp saya. Saya bisa WhatsApp bukunya. Itu aja dari saya. Semoga diberkati. Haleluya, amin. 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 Amin.